Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara. Salam damai dan selamat bertemu dalam sekilas firman siri yang ketiga. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang makan dari remah-remah. Mana peristiwa ini dicatatkan dalam Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 30 dan juga dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Di mana ketika Yesus sampai di daerah Tirus, ia masuk ke dalam sebuah rumah. Ia tidak mau kehadirannya diketahui oleh masyarakat di sana. Namun kehadirannya telah diketahui oleh seorang ibu yang berbangsa Siro-Fenisia, di mana anaknya perempuan telah kerasukan roh jahat. Ia datang kepada Yesus dan berteriak-teriak dan tersungkur di depan kakinya. Ia mohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Dalam Matius pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23 merekodkan, pada mulanya Yesus sama sekali tidak menjawab, walaupun si ibu mengikutinya dengan berteriak-teriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Kemudiannya Yesus memberi respon dalam ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun si ibu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dalam Markus pasal 7 ayat 27, Yesus berkata lagi, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu si ibu menjawab dalam Markus pasal 7 ayat 28, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Manakala dalam Matius pasal 15 ayat 27 mencatatkan jawabannya ialah, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Akhirnya kata Yesus dalam Markus pasal 7 ayat 29, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Di dalam Matius pasal 15 ayat 28 di sini berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Nah, dari catatan kedua kitab Injil kita dapat membuat kesimpulan, karena kata-kata si ibu yang penuh iman, maka ia telah didengarkan. Dua kitab Injil telah merekodkan keunikan dari kata-kata si ibu. Dari sudut berbeza menampakkan betapa besar imannya. Mari kita sama-sama merenungkannya. Nah, yang pertama di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 28. "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Nah, karena iman si ibu percaya kasih karunia juga adalah bagi segala bangsa. Apabila Israel mempersia-siakan kasih karunia Tuhan, maka bangsa-bangsa lain telah beroleh kasih karunia. Dengan demikian, membuat mereka cemburu terhadap mereka yang bukan umatnya. Justru keselamatan bukan saja kepada orang Israel, tetapi juga pasti terjadi ke atas bangsa-bangsa lain, sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam Roma pasal 9 ayat 30 ada menyebutkan, ayat 30, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman." 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih." 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Hari ini siapapun kita pasti akan memperoleh keselamatan sekiranya kita sanggup memulahkan dan menghabisi langkah-langkah yang berikut. Yang pertama,
percaya Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat tunggal. Yang kedua, bertobat dengan meninggalkan perbuatan lama dan kepercayaan yang salah. Yang ketiga, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dan yang keempat, menerima pembasuhan kaki untuk mendapat bahagian dalam Tuhan. Yang kelima, menerima perjamuan kudus untuk memperingati dan memberitakan kematian Tuhan. Dan yang keenam, menerima Roh Kudus yang dijanjikan untuk memperoleh jaminan bahagian dalam keselamatan. Yang ketujuh, memegang seluruh perintah Tuhan. Dan yang kedelapan, menyempurnakan rohani setiap hari sampai kita pulang ke pangkuan Tuhan. Selanjutnya, catatan yang kedua dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena iman si ibu percaya walaupun dia diumpamakan seperti anjing, namun dia bukanlah anjing liar pada umumnya, tetapi dia adalah anak anjing atau anjing yang dipelihara. Sudah sepatutnya ia menerima makanan dari meja tuannya. Dia mengakui dan percaya, walaupun dia adalah bangsa asing, namun Yesus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu pasti bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Sesuai seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-16. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kami. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Namun apa yang terpenting ialah seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai kesimpulan, pada hari ini marilah kita renung-renungkan sebesar mana iman yang kita miliki. Adakah kita memiliki iman yang seperti ibu ini? Percaya keselamatan dan kebajikan hanyalah daripada Tuhan dan untuk segala bangsa, sehingga kita menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan saja untuk hidup pada masa kini, tetapi juga untuk hidup pada masa yang akan datang. Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayo kita renung-renungkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita.